Shalom. 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 Selamat datang di rumah Tuhan pagi hari ini. Mari sangat dapat berdiri, berikan dulu salam kiri kanan depan belakang, katakan semangat antusias, siap memuji Tuhan hari ini, siap bersuka cita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Silakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu, kami boleh berada di tempat ini Tuhan, di tempat kudus-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami Tuhan. Kami memuji dan belakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Engkau Tuhan, di saat kami memuji nama-Mu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata lebih lagi Tuhan mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami undang Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kami lebih lagi. Bawa lebih kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Yang sakit Tuhan telah sembuhkan, yang lemah Tuhan telah kuatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita ucapkan syukur bagi Tuhan. Engkau yang begitu baik Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sanjung. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami lebih lagi Tuhan. Bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru dan berdoa, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, mau dekat dengan umatnya yang
datang dengan segenap hatinya, yang datang dengan segenap hatinya, dan berseru dan berdoa, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memaduhiku, hadirat kudusku penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya hadiratmu, hadiratmu memaduhiku, hadirat kudusku penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memaduhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari jemaat Tuhan lebih sungguhlah katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memaduhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memaduhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami, penuhi setiap anak-anak Tuhan. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya yang kudus. Mari lebih lagi dia masuk dalam hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami. Yes, 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 yes. Kami tinggikan hanya Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak ditinggikan. Lord, Kau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap umat-Mu yang berseru, yang memuji-Mu. Yes.
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya mari teman-teman sadar membangun berdiri, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak lebih sungguh lagi adalah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dengan saudara-saudari Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar melalui pujian penyembahan kami Tuhan memenuhi tata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau berikan kami tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Layakkan kami, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini, kami Tuhan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa. Kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau satukan hati kami ya Tuhan. Kami memohon belas kasih Tuhan untuk keselamatan bangsa Indonesia. Kita mau berdoa buat bangsa Indonesia. Bapak Surgawi, kami menyerahkan bangsa Indonesia di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat atas bangsa Indonesia Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menolong bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia bangkit Tuhan. Bangsa Indonesia sehat. Bangsa Indonesia bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat pertobatan terjadi, kebangunan rohani terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan mau pakai setiap para pemimpin bangsa Indonesia, dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, dari tingkat tertinggi sampai tingkat daerah-daerah ya Tuhan. Mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan jujur dan benar, serta bertanggung jawab Tuhan. Terlebih lagi memiliki hati roh takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya bangsa Indonesia mengalami bangsa yang aman, damai dan sejahtera yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu terus mengalir atas bangsa Indonesia. Perekonomian, pendidikan, kesehatan bangsa Indonesia kembali pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kiranya dijauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya. Dijauhkan bangsa ini dari perpecahan Tuhan. Bangsa ini bersatu, saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia terus Tuhan diubahkan. Bangsa ini terus dipulihkan Tuhan. Biar kiranya bangsa ini terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah ya Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati.
Urapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Mereka melayani, sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan. Biar kiranya setiap pelayanannya boleh menyukakan hati Tuhan. Pelayanannya boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini ya Tuhan. Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah setiap hati mereka Tuhan. Membangkitkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat ketua BPH, ketua BPD kami ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk terus menjalankan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh semangat, penuh antusias di dalam nama Yesus. Untuk membawa gereja-gereja Tuhan semakin hari semakin bertumbuh. Boleh menjadi gereja-gereja kesaksian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami di tempat ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Urapan-Mu atas Ibu Gembala kami Tuhan. Mampukan Ibu Gembala kami untuk menggembalakan domba-domba di tempat ini Tuhan. Dengan penuh kasih, penuh kesabaran, ketekunan. Kiranya Tuhan mau pakai Ibu Gembala kami itu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kehidupan yang boleh menjadi teladan iman, menjadi berkat, boleh menjadi saksi-Mu yang hidup dimanapun berada. Tuhan berkati seluruh kehidupannya, kesehatannya, apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan buat beruntung dalam nama Yesus. Tuhan apapun menjadi kerinduan hatinya Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan. Agar ada kesatuan hati, kesatuan roh. Untuk terus membawa GBI Gading Serpong menjadi gereja yang terus bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, saling menasihati satu dengan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dari anak-anak, pemuda remaja, orang tua, biar kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar kini setiap keluarga menjadi keluarga kerajaan Allah yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Jangan Kau biarkan Tuhan umat-Mu Tuhan menjadi lemah. Jangan Kau biarkan umat-Mu meninggalkan Engkau ya Tuhan. Jangan Kau biarkan umat-Mu menjauh daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, menguatkan, meneguhkan imannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan sampai pada akhirnya, biar kuasa-Mu bekerja Tuhan. Urapan-Mu juga atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan mau pakai mulut lidah bibir hamba-Mu. Biar seperkataan yang keluar itu penuh kuasa. Memberkati setiap kami. Bahkan membuka mata hati pikiran kami Tuhan. Kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat ampul persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami juga sungguh mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang telah kami terima, telah kami nikmati sampai saat hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan, kiranya Tuhan menyucikan sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukur kami dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, sama-sama katakan, yeay! Na 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 na. Kalian tangan deh. Na 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 na. Amin. Hey. Langit dan Bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungan
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali langit dan bumi, pujilah Tuhan. sebab Dia ciptakan, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. haleluya, Amin. haleluya, Amin. Haleluya. Dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib karena bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal Yesus selamanya. ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari Bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh Kau ajaib Tuhan. Amin. Selamat dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Walaupun badai bersama dengan kita, tapi Tuhan Yesus yang kita sembah sungguh ajaib, selalu menolong kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? saat badai datang menderu, Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan
diam pada saat hari ini. Katakan, kami perlu Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Di saat badai datang menderu, di saat banyak persoalan datang, tiada tempat, hanya Engkau Tuhan. Tempat sandaran kami, tempat kami selalu berseru, meminta pertolongan-Mu Tuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang sanggup menolong setiap hidup kami. Mata kami tertuju hanya bagi-Mu Tuhan. Hati kami hanya tertuju hanya bagi-Mu Yesus. Kami naikkan puji-pujian kami. Kami naikkan sembah syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Kami berlari mendekat Engkau Tuhan, karena kami percaya Engkau yang kami andalkan. Satu-satunya yang percaya, Satu-satunya yang ku percaya,
satu-satunya, Allah yang ku percaya. Hanya Kau satu-satunya Tuhan Engkau yang satu-satunya kami andalkan, pengharapanku. yang kami Engkau andalkan, satu-satunya yang kami penolong dalam percaya. hidupku. Engkau satu-satunya juru selamatku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang ku sembah, yang ku puja, yang ku tinggikan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Haleluya, Tuhan. haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allahku, Tuhanku, Rajaku, satu-satunya dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hanya kepadamu kami menaruh harap kami. Hanya kepadamu kami menyembah. Hari ini biarlah pujian dan penyembahan kami menyukakan Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, berbicaralah. Biarlah kebenaran firman-Mu dibukakan bagi setiap kami. Tuhan, biarlah hati kami menjadi hati yang seperti tanah yang subur. Ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh tertanam dengan baik, bertumbuh, menghasilkan buah-buah. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Oke. Puji Tuhan. Baik. Rupanya hari ini banyak saudara-saudara kita yang tidak hadir ya. Baik. Ini adalah minggu ketiga dalam bulan Oktober ini, dalam bulan misi di bulan Oktober, dan hari ini kita akan bicara mengenai penanaman dan pertumbuhan gereja. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Silahkan saudara-saudara membukanya. Apakah semua sudah mendapatkannya? Kita akan baca 41 saya baca, Bapak Ibu baca ayat 42, bergantian 47 kita baca bersama-sama. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Silakan. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama-sama sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, teks yang baru kita baca ini adalah sebuah peristiwa
yang terjadi setelah para murid menerima baptisan Roh Kudus di hari Pentakosta. Coba kalau saudara baca di ayat 1 perikopnya judulnya apa saudara? Pasal 2 ayat 1 perikopnya judulnya apa? Pentakosta. Ya. Jadi ketika hari raya Pentakosta, maka semua murid yang berkumpul di loteng menantikan janji Bapa itu tiba-tiba dipenuhi oleh Roh Kudus. Sesuatu yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan pada hari itu memang pada hari raya orang Yahudi. Ya, hari raya orang Yahudi. Jadi ada banyak orang berkumpul di Yerusalem. Memang cara Tuhan itu luar biasa. Tuhan bekerja tepat waktunya. Itu sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa waktunya Tuhan itu selalu tepat. Nah, saudara, sebab itu ketika mereka mendengar ada banyak rame, orang-orang mulai berbicara pakai bahasa-bahasa yang asing. Orang dari mana, kok bisa mereka bicara bahasa daerah saya? Mereka pada terkejut. Dan mereka semua tercengang dikatakan. Nah saudara, kalau kita baca mulai ayat 14, judul perikopnya apa di situ? Mulai ayat 14, apa judul perikopnya? Khotbah Petrus. Coba saya harap semuanya fokus ya. Saya hanya setengah jam. Jadi perhatikan, minta Tuhan berbicara bagi kita sekalian. Nah ketika itu Petrus berdiri dan dia berkhotbah dengan suara nyaring. Saya tidak baca isi khotbahnya, saudara bisa baca di rumah mulai ayat 14 sampai 36, bacalah. Apa isi khotbah dari Petrus? Apa yang Petrus saksikan, ceritakan dalam khotbahnya? Petrus menceritakan tentang siapa Yesus yang beberapa waktu yang lalu telah disalibkan oleh mereka juga, yang pada saat itu rame sedang merayakan hari raya di Yerusalem. Jadi Petrus memberitakan tentang siapa Yesus dan mengapa Yesus tersalib dan mengapa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saudara, apa reaksi mereka ketika mereka mendengar khotbah Petrus? Saudara bisa baca di ayat 37. Coba silakan, siapa yang sudah bisa baca ayat 37 silakan baca dengan suara yang nyaring. Sangat terharu. Ya, teruskan. Nah ini saudara pekerjaan Roh Kudus. Ketika ada pemberitaan firman, Roh Kudus bekerja, maka dikatakan mereka yang mendengar khotbah Petrus, hati mereka menjadi terharu. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Ini adalah kalimat pertobatan. Ini adalah suara pertobatan, saudara. Kalau orang yang mengenal Yesus mendengar firman, tidak ada apa-apa yang berpengaruh kepada saudara. Sebelum dengar dan setelah dengar, meneng-meneng wae. Sila orang Jawa, tenang-tenang aja. Itu belum ada pertobatan.
Seorang yang bertobat pasti mengalami perubahan. Pasti. Tidak akan sama lagi. Itu pasti. Jadi mudah dikenali, saudara sudah bertobat atau belum dari perubahan hidup. Kalau dari dahulu sekarang sama-sama saja, itu bisa dipastikan saudara belum pernah bertobat. Mungkin saudara datang ke gereja, mungkin saudara melayani, mungkin, tetapi belum bertobat. Hati-hati kalau kita belum bertobat, maka dipastikan kita tidak akan menerima hidup kekal. Jadi suara pertobatan adalah ketika seorang menerima firman dan mengatakan, apa yang harus aku perbuat? Itu pertobatan. Mau berubah. Menyesali diri. Mau melakukan kehendak Tuhan. Lalu Petrus menjawab, bertobatlah. Ketika mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Oh, keselamatan tidak bisa dibayar. Walaupun lu punya duit miliaran, gak bisa dengan duitmu. Hanya satu caranya, bertobatlah. Dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara, Petrus adalah seorang yang pengecut tadinya, saudara. Mengapa saya bilang dia pengecut? Karena hanya dengan kepada seorang gadis kecil dia menyangkal mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Pengecut. Dia ikut Yesus dari jauh supaya dia tidak ditangkap, tidak ikut serta ditangkap. Tetapi lihat bagaimana ketika Roh Kudus mengurapi dia. Dia menggenapi kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Petrus yang sekarang tidak sama lagi. Petrus yang sekarang memiliki kuasa. Dan dia berkhotbah dengan berani. Hasilnya apa, saudara? KKR yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Belum pernah ada KKR yang saya pernah dengar. Hasilnya membaptis 3.000 orang. Ini KKR yang luar biasa. Wow, saya gak bisa bayangkan itu murid-murid Yesus. 12 orang, mereka sibuk membaptis 3.000 orang. Sungai Yordan penuh itu. Dalam hati saya, wah, kalau saja Tuhan percayakan 10%-nya aja saya membaptis 300 orang. Saya sudah bersyukur luar biasa. 3.000 orang dalam sekali khotbah, saudara. Itu luar biasa. Dari seorang Petrus yang telah dijamah oleh Roh Kudus, yang telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa Petrus bersaksi, saudara? Mengapa Petrus bersaksi? Pertama, karena ia mengingat pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus memberikan sebuah amanat kepada para murid-muridnya.
baik juga pada saat itu maupun di segala abad. Pesan yang berbunyi, pergi jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah saudara, hal ini seharusnya disadari dan dilakukan oleh semua orang percaya. Bahwa perintah ini bukan hanya bagi para rasul atau hamba Tuhan. Bayangkan saudara, kalau semua jemaat Tuhan bersaksi, wah tahun depan ini gak muat ini. Benar, benar. 25 tahun kita sudah ada di gereja ini. Sudahkah saudara membawa satu orang? Kalau yang belum, bilang sama Tuhan, jangan angkat dahulu aku Tuhan sebelum aku bawa satu jiwa. Aku malu Tuhan. Aku malu balik kepada Tuhan tanpa membawa satu jiwa. Katakan itu dengan tekad. Biarkan aku menjadi pemenang jiwa. Mau profesi apapun saudara, Tuhan gak lihat. Tapi yang Tuhan lihat buah dari pelayanan kita. Apa yang kita bawa? Gak peduli saudara, gak perlu jadi hamba Tuhan untuk memenangkan jiwa, gak peduli. Profesi apapun saudara. Saudara mau jadi accounting, mau jadi guru, mau jadi wirausaha, no problem. Apapun. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita punya buah pelayanan kita? Adakah orang yang bertobat gara-gara pelayanan kita ini? Adakah orang yang menjadi percaya kepada Yesus gara-gara pelayanan kita, gara-gara hidup kita? Itu yang paling penting. Itu yang kita bawa nanti ke surga. Pekerjaan saudara gak bisa bawa. Keluarga kita aja kita gak bisa bawa. Uang kita gak bisa bawa. Tapi yang kita bawa adalah buah pelayanan kita. Memberitakan Injil bukan masalah jabatan. Siapapun, saudara baca dalam Kisah 8. Mari coba baca dalam Kisah Rasul pasal 8. Kisah pasal 8. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Ayo, Kisah 8 ayat 1 sampai ke-4. Tolong Pak Epi. Ayat 4. Iya. Siapa itu mereka, saudara? Siapa itu mereka? Siapa yang dimaksud dengan mereka? Jemaat. Sebab di ayat 1 dikatakan mereka semua, sebelumnya mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Lalu dikatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi jemaat-jemaat yang pergi, yang tersebar kemana-mana. Dikatakan mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil.
Ini amanat agung yang terjadi. Ini amanat agung yang terlaksana. Dahsyat kalau seluruh jemaat bergerak. Enggak perlu kemana-mana, hanya di tempat kita jadi berkat, di tempat kita bersaksi. Apakah saudara sadar bahwa tetanggamu, lingkunganmu adalah tanggung jawabmu? Sadar enggak? Hanya saudara yang bisa menjangkau mereka. Pernah enggak kita berpikir, mengapa saya ditempatkan Tuhan di sini? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan mau melalui hidupmu, mereka yang ada di sekelilingmu mengenal Yesus. Hanya saudara yang bisa menjangkau mereka. Dan itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita masing-masing. Jadi yang pertama, karena Petrus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu yang kedua, mengapa Petrus bersaksi? Karena apa yang Petrus saksikan adalah apa yang ia alami dan lihat sendiri. Petrus tidak perlu menghafal, sebab ia sendiri mengalaminya. Siapa di sini yang pernah sakit COVID? Nah, saya mau tanya saudara. Apakah saudara bisa menceritakan bagaimana rasanya kena sakit COVID? Yang sudah kena nih. Bisa enggak? Susah enggak kalau ditanya sama orang? Mengapa tidak susah? Karena ngalamin. Tapi kalau saudara belum ngalamin, saudara tanya COVID itu rasanya kayak apa? Katanya sih, kan begitu jawabnya. Katanya sih gini. Lo kok bilang katanya? Ya saya nggak ngalamin. Tapi saudara yang ngalamin, begitu ditanya, udah gampang itu. Waduh rasanya gini. Rasanya gini. Nah itu saudara. Jadi kalau saudara mengalami Yesus secara pribadi, gampang bersaksi. Katakan gampang. Mengapa gampang? Karena engkau sendiri alami. Karena engkau sendiri mengalami hidupmu berubah. Kalau saudara nggak ngalami, saudara ngomong, orang juga tahu. Ah, lu mah cuma ngomong doang. Nggak ada tuh, nggak ada kecocokan antara ngomonganmu sama hidupmu, nggak ada kecocokan. Tapi kalau saudara ngalamin, gampang itu. Tadi pagi saya tanya, siapa di sini yang pernah makan McD? Hampir semua udah pernah ya. Saya yakin kalau sekarang saya tanya juga hampir semua angkat tangan. Dan berapa banyak saudara itu suka cerita tentang McD? Apalagi kalau ada promo. Lagi promo loh, beli ini yang paket ini. Promo loh, pakai GoPay apa segala macam. Promo loh. Dengan semangatnya kita itu promosi. Pernah enggak kita promosi Yesus kepada orang lain? Saya mau katakan ini masa anugerah. Ini Yesus sedang masa promosi. Pintu anugerah sih dibuka. Jadi ini masih masa promosi nih ya Pak Epi. Terus sebentar lagi udah gak ada tuh promosinya. Kalau itu masa promosi diambil udah ditutup udah gak bisa. Sorry udah gak lagi. Ya gitu. Ya. Nah ini mumpung ini masa promosi. Mari kita beritakan Yesus. Beritakan aja tentang perubahan hidupmu. Dulu saudara tergantung sama rokok. Sejak kenal Yesus, kok kenapa ya saya kok jadi gak kepengen ngerokok lagi. Mulut saya lihat rokok tuh rasanya waktu saya coba udah bukannya enak tapi pahit.
Ini satu kesaksian yang pernah disaksikan oleh orang yang mengalami, saudara. Jadi saudara ketemu sama orang, saudara bilang, jangan ngerokok, kamu tuh nanti sakit paru-paru. Oh, susah lu ngelepasnya. Saudara tinggal bilang, saya juga dulu begitu. Dulu juga saya susah ngelepasnya. Lalu terus pakai apa? Yesus yang kasih saya kelepasan. Itu ceritakan aja lah perubahan hidup. Dulu saudara suka main perempuan. Dulu saudara mungkin pernikahan saudara kacau balau. Karena perselingkuhan. Itu yang saudara saksikan ke orang. Bagaimana sekarang? Puji Tuhan. Tuhan lepaskan itu semua. Tuhan kasih sama saya jalan keluar. Dia kasih sama saya satu kepuasan. Sehingga saya bisa mengasihi keluarga. Nah saudara, ini yang harus kita saksikan. Bukan teori. Saudara gak perlu hafal ayat. Hanya bagikan pengalaman saudara. Kesaksian hidup saudara. Dulu saudara gak pernah bisa lepas sama judi. Ini kayaknya tangan ini aduh gatal terus kepengen apa itu kartu remi. Saudara saksikan bagaimana sekarang kau sudah tidak lagi dikuasai oleh judi. Karena Tuhan memberikan kelepasan. Itu saudara gampang. Yang Petrus saksikan adalah sesuatu yang dia sendiri lihat, dia sendiri tahu, dia sendiri alami. Sebab 3,5 tahun dia hidup bersama Yesus. Yesus berada di mana dia ada di situ. Bahkan ketika Yesus disalib dia lihat sendiri Yesus disalib, dia lihat sendiri Yesus sudah mati dikubur. Dan dia lihat sendiri bagaimana Yesus sudah bangkit. Bahkan menyatakan dirinya secara pribadi kepada Petrus. Dengan bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Orang melihat perubahan hidup. Itulah yang menjadi kesaksian hidup kita. Kesaksian Petrus adalah sebuah momentum akan kuasa Roh Kudus. Kesaksian Petrus telah berdampak terbentuknya gereja pertama kali. Ini menggenapi akan perkataan Yesus kepada Petrus ketika dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ketika itu Yesus berkata, Simon, mulai sekarang namamu menjadi Petrus. Sebab di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Saudara, mari kita tidak terbatas image kita tentang gereja hanya sebatas tembok. Gereja bukan gedung. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Khotbah Petrus adalah momentum terbentuknya gereja. Sebab itu gereja didirikan. Nih, ada 3 hal. Gereja didirikan jika ada yang pertama pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua ada pemberitaan Injil. Yang ketiga ada petobat-petobat atau jiwa baru. Tanpa ketiga hal ini bukan gereja, saudara.
Tanpa ketiga hal ini hanya apa? Organisasi, perkumpulan orang saja. Gereja harus ada pekerjaan Roh Kudus. Gereja harus ada pemberitaan Injil. Dan gereja harus ada petobat-petobat atau jiwa-jiwa baru yang dihasilkan dari pemberitaan Injil. Tanpa pekerjaan Roh Kudus tidak mungkin ada pemberitaan Injil. Tanpa ada pemberitaan Injil tidak mungkin ada petobat. Tidak mungkin ada pertobatan. Apa saja manfaat penanaman dan pertumbuhan gereja kalau gitu saudara? Yang pertama adalah menyatakan kemuliaan Allah. Gereja harus menyatakan kemuliaan Allah. Ayat 43 mengatakan, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kemuliaan Allah akan dinyatakan oleh semakin banyaknya jumlah orang yang bertekuk lutut dan berseru kepada Tuhan Yesus serta mengagumi kebesarannya. Saudara, gereja akan kehilangan maknanya jika gereja tidak menyatakan kemuliaan Allah. Sekali lagi, gereja adalah persekutuan orang percaya. Jadi di dalam rumah saudara pun di situ ada gereja. Sebab itu di rumah kita pun kita harus memuliakan nama Tuhan. Jika gereja hanya memuliakan gedungnya saja, mungkin gedungnya bagus, fasilitasnya mewah, semuanya serba enak, atau musiknya yang luar biasa indah, bukan saja alat-alatnya yang baik, tetapi pemainnya juga canggih-canggih. Atau barangkali program-program dari gereja itu luar biasa bagusnya. Kalau gereja menonjolkan hal-hal itu saja, maka gereja sudah kehilangan maknanya. Gereja sudah kehilangan makna. Banyak orang hanya gereja ke gereja, tapi tidak lagi merasakan kehadiran Tuhan. Gereja harus membawa orang untuk semakin cinta akan Tuhan. Kita harus mengukur, mengevaluasi. Gereja kita sudah 25 tahun. Kalau saudara mengenal Tuhan pertama kali melalui gereja ini, mungkin 20 tahun yang lalu. Ketika itu kasihmu kepada Tuhan segini misalnya. Lalu ukurlah sekarang. Apakah engkau mengalami pertumbuhan kasihmu kepada Tuhan? Ataukah tetap aja sama? Atau bahkan menurun? Cilaka ini saudara. Berarti tidak ada pertumbuhan. Berarti gagal. Kita harus semakin cinta kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Nah saudara, ada buktinya saudara. Kalau kita semakin cinta Tuhan, maka kita akan semakin benci dosa. Nah itu. Karena antara Tuhan dengan dosa itu terjadi satu bertolak belakang. Allah adalah Allah yang kudus. Bagaimana mungkin seorang yang penuh kudus bisa menyatu dengan Allah yang kudus? Kalau terang itu datang,
maka kegelapan itu akan sirna katanya. Jadi itu sudah jelas. Kalau kita semakin cinta Tuhan, itu ukurannya saudara ya. Semakin saudara cinta Tuhan, saudara semakin benci dosa. Halo, sudah seberapa banyak kita benci dosa yang sudah pernah atau kita suka lakukan dulu. Dulu sebelum kita semakin cinta Tuhan dulu tuh, sebelum kita kenal Tuhan, kita suka sekali melakukan dosa bukan? Kita senang kali nonton film porno bukan? Kita senang kali menipu, kita senang kali berbohong, kita senang kali melakukan hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi sekarang setelah engkau kenal Tuhan, cinta akan Tuhan, mari kita ukur seberapa kita benci akan dosa. Itu pengukuran yang lebih gampang. Kalau saudara bilang saya semakin cinta Tuhan, tetapi kita masih melakukan dan hidup di dalam dosa, itu bohong. Itu berita hoax namanya. Sebab tidak mungkin itu terjadi. Kalau kita semakin cinta Tuhan, maka kita akan semakin benci dosa dan meninggalkan dosa. Dan semakin kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua saudara, manfaat gereja adalah berdampak bagi masyarakat. Ayat 44 dan 45 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah saudara, gereja itu ditetapkan Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Hal ini bisa membawa dampak positif bagi masyarakat. Murid Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, maka ia pun akan mentaati hukum kedua. Perjanjian Lama memiliki berapa hukum saudara? Halo, ada berapa hukum Tuhan dalam perjanjian Lama? 10. Dalam perjanjian baru, Yesus meringkas itu menjadi berapa? 2 saja. Hukum pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua, sesamamu manusia. Seperti kalau seseorang semakin mencintai Yesus, dia telah melakukan hukum pertama, maka dia pun akan mentaati hukum kedua. Dia pun akan mengasihi sesama manusia. Dengar ini saudara, mari ikuti bersama saya. Katakan bersama saya. Adalah wajar jika gereja menjadi berkat di lingkungannya. Adalah tidak wajar jika gereja tidak berdampak dan tidak melakukan apa-apa. Jadi gereja harus berdampak, saudara. Orang percaya harus berdampak bagi lingkungan, bagi sekitar kita. Anak-anak Tuhan bukan melakukan kebaikan untuk selamat. Kalau kita melakukan kebaikan bukan untuk cari selamat. Sebab tidak ada manusia yang bisa beli selamat. Baik dari perbuatan baik seperti apapun, tidak akan bisa membeli selamat. Karena keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma, itu adalah anugerah yang bisa diberikan oleh Yesus sendiri.
Tetapi semua orang yang telah menerima keselamatan, ini camkan, harus melakukan perbuatan baik. Nah ini. Karena dia sudah menemukan, dia sudah menerima pengampunan, sudah menerima kasih, sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Maka Tuhan mau kita pun harus menyalurkan kebaikan bagi semua orang. Harus menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang kita sudah bahas dari minggu-minggu lalu. Bicara tentang pengorbanan, saudara. Kalau dibilang jadi garam dan terang itu berkorban, saudara. Halo? Halo? Coba fokus. Enggak ada garam yang tidak berkorban. Setelah garam dipakai, kemana garam itu? Tidak kelihatan. Tetapi semua orang yang menikmati tahu bahwa itu ada garam di dalam. Terang. Terang bicara tentang pengorbanan. Sebab kalau dipakai terus terang itu akan habis. Zaman dulu orang pakai pelita. Kalau dinyalakan terus pelita itu juga akan habis minyaknya. Lilin kalau dinyalakan maka akan habis. Garam dan terang bicara tentang pengorbanan, saudara. Tidak ada kita melakukan perbuatan baik tanpa kita sendiri berkorban. Banyak hal yang bisa orang percaya atau gereja lakukan bagi masyarakat. Contohnya menyalurkan bantuan diakonia, melawat orang yang sakit, mendoakan, atau menjadi telinga bagi orang yang membutuhkan konseling. Mungkin saudara gak perlu banyak kasih nasihat, tapi banyak orang yang hanya butuh telinga untuk tempat curhat. Dan apakah saudara ada di situ bagi mereka? Jangan tunggu program gereja. Lakukan apa yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Jangan tunggu untuk memberi diakonia, hanya tunggu kalau gereja bikin program, jangan. Saudara punya berkat, saudara beri, saudara lihat. Mungkin saudara kalau mulai dari sekarang coba perhatikan. Ketika saudara keluar rumah, ketika saudara jalan pergi kemana, coba perhatikan sepanjang jalan. Yang dekat-dekat dengan engkau. Ada orang-orang yang selalu ada di situ dengan kesusahan mereka. Apakah itu tukang minta-minta? Apakah itu tukang sapu jalan? Atau gelandangan atau apa? Tapi selalu saudara akan lihat orang itu ada di situ. Lakukan sesuatu. Satu kali saudara masak di rumah. Saudara teringat, saya mau bikin tapi gak cuma buat keluarga saya. Saya mau bikin 2 bungkus nasi. Gak banyak saudara, tapi saudara bisa lakukan. Jangan tunggu saudara kaya untuk bisa memberi. No, memberi bukan hanya hak orang kaya. Memberi adalah hak semua orang. Sebab itu taruh bungkus 2 bungkus nasi. Lalu saudara mulai jalan dan mulai menghampiri. Pak, Bu, buat makan ya. Saudara sedang menunjukkan kasih Kristus bagi orang itu. Susah gak melakukan ini? Susah gak? Tapi gak pernah terpikir. Nah, sekarang saya kasih pikiran itu. Gereja Tuhan harus jadi dampak. Gereja Tuhan kalau kita gak pernah melakukan apa-apa, kita namanya tidak berfungsi.
mulai melakukan. Gereja kita melakukan berbagi kasih ini sebagai contoh. Apa yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Oke, gereja kita dapat bantuan, kita bisa memberikan 50. Tetapi setiap kita bisa lakukan mungkin hanya untuk 2. Atau barangkali 1. Atau 5. Berapapun. Tapi mari kita mulai bergerak. Mari. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Kalau kita percaya firman, kita bilang amin untuk firman Tuhan. Lalu firman Tuhan mengatakan, lakukanlah perbuatan baik. Amin Tuhan. Tapi kita tidak pernah menjadi pelaku. Iman kita mati, saudara. Jadi mulailah bergerak. Ada yang sakit, gak usah tunggu instruksi dari gembala, si anu sakit, ayo besukin. Jangan. Saudara masuk surga itu tidak ada rekomendasi gembala. Saya mau kasih tahu. Kita urusannya dengan surga itu pribadi lepas pribadi. Enggak ada gembala ini kasih rekomendasi Tuhan, kasih dia masuk. Jadi lakukan saudara. Tanpa tunggu instruksi. Saya mau jemaat ini jemaat yang bergerak. Jemaat yang bersaksi. Jemaat yang menjadi pelaku firman. Sudah 25 tahun kita. Mari, saya rindu ada pos PI baru. Mengapa bisa ada pos PI baru? Karena ada pemberitaan Injil di tempat itu. Karena ada dibutuhkan, ada petobat baru walaupun hanya satu keluarga. Puji Tuhan. Ini sudah jalan. Firman Tuhan mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Siapa yang harus persiapkan jalan? Umat Tuhan. Kita persiapkan jalan bagi Tuhan. Kita buka, beritakan Injil, beritakan Injil. Di tempat yang belum ada gereja lebih bagus lagi. Di situ ada 1 orang, 2 orang yang petobat baru, buka komsel di situ. Begitulah caranya. Supaya ada gereja. Gereja itu yang dimaksud ingat bukan gedung, tapi persekutuan orang percaya. Yang ketiga saudara, melahirkan petobat baru. Ayat 47 sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertumbuhan gereja yang baik bukan hanya meningkatkan kerohanian jemaat, tetapi juga harus diikuti dengan pertumbuhan jumlah orang yang lahir baru. Hal ini bisa kita capai jika semua jemaat menyadari bahwa tugas pekabaran Injil bukan hanya tugas para hamba Tuhan, melainkan semua umat Tuhan. Kalau setiap orang memuliakan Tuhan, kalau setiap orang berdampak mengasihi sesama, maka saya yakin Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru. Ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara menyatakan kemuliaan Tuhan dengan memperlihatkan perubahan hidup kita yang tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan saudara melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada orang lain. Ini akan menjadi kesaksian bagi
orang lain. Dan pasti ada orang-orang yang mau datang kepada Yesus ketika saudara mengajak mereka. Kalau saudara berbuat baik sama orang, orang udah dekat sama kita, gampang kita ajak mereka jadi percaya. Saya rindu ini terjadi di gereja kita ini. Saya rindu setiap kita mengalami perubahan hidup. Ketika saya mempersiapkan berhari-hari, saya tuh buntu di sini. Karena ini merupakan satu beban saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau ngomong apa lagi? Lalu Tuhan bilang, kamu gak usah berkhotbah. Kamu sharing aja apa yang ada dalam hatimu. Curhat aja. Sebab itu pagi ini saya mengutarakan isi hati saya. Saya sedih, saudara. Ini gereja 25 tahun. Saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu saya sudah besuk jemaat itu. Kami, ya saya masih suami, kami besukin rajin. Itu satu sukacita, saudara. Satu sukacita. Sampai keluarga ini akhirnya bisa datang kepada Tuhan. Yang membuat saya sedih adalah 20 tahun telah berlalu, tapi masih saya besukin juga. Itu saya sedih. Harusnya sudah bukan saya besuk. Harusnya dia sudah jadi pembesuk. Kalau imannya bertumbuh. Ini yang saya sedih. Iman kita harus bertumbuh. Bagaimana cara iman kita bertumbuh? Melakukan firman. Tanpa praktek firman, saudara gak akan bertumbuh. Bertumbuh. Dulunya minum susu, maunya dicekokin, maunya disuapin. Sekarang sudah harusnya bisa membina orang lain. Ada banyak jiwa yang membutuhkan saudara. Saya rindu udah gak lagi anak-anak, tapi bertumbuh jadi dewasa. Saudara sudah bisa punya anak lagi gitu kan. Saya rindu ada banyak petobat-petobat baru yang dibawa. Tahun depan, awal tahun mungkin kita akan laksanakan MSK satu lagi. Sebab itu dari sekarang saudara minta sama Tuhan, Tuhan aku mau jadi pembina. Kirim jiwa supaya aku bisa bawa, aku bisa bina. Aku bisa bina, aku bisa memuridkan Tuhan. Yang dapat mahkota itu yang sudah dewasa, saudara. Anak-anak tuh gak dapat mahkota. Jadi mari kita growing up. Mari kita bertumbuh dewasa. Jangan Kristen anak-anak terus. Bertumbuh dewasa. Itu pertanda kita mengasihi Tuhan. Ingat panggilan setiap orang percaya yang mengaku murid Kristus adalah untuk memuridkan. Kita coba memperhatikan Matius 28 ayat 19. Dalam bahasa Indonesia itu semua kata kerja. 19 dan 20 ada 4 kata kerja di situ dalam bahasa Indonesia. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah,
Ajarlah, betul ya Pak Epi ya? Ada 4 kata kerja. Tetapi sebetulnya saudara, kalau kita selidiki dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, saya sampai berhari-hari saya selidikin ini. Hanya ada 1 kata kerja. 1 kata kerja yang sifatnya perintah, imperatif. Yaitu apa saudara? Kata apa? Memuridkan. Aslinya nih, kalau saya ambil dari LITV, literal, dia mengatakan, then having gone, jadi bukan go, then having gone, disciple all nations, baptizing them, not baptize, bukan baptize, tapi baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teaching them, bukan teach them, tapi teaching them to observe all things, whatever I commanded you, and behold I am with you all the days until the completion of the age. Jadi artinya saudara apa? Di sini yang benar-benar mengandung kata kerja kalimat perintah itu disciple. Memuridkan, mateteosate. Memuridkan, ini dalam bentuk kata perintah. Yang lainnya jadi begini, kamu muridkanlah, nah gitu, muridkanlah segala bangsa, yaitu melalui apa? Melalui kamu sambil jalan, nah itu dia begitu ya, sambil kamu berjalan, sambil kamu membaptis, sambil kamu mengajar. Tapi tujuannya muridkanlah. Jadi tanggung jawab kita adalah memuridkan. Dan ini implikasinya lebih besar. Sebab kerja memuridkan itu adalah sebuah proses. Pergi itu sekali tindakan. Memuridkan itu proses. Tidak ada yang bisa langsung jadi. Pak Sitanggang ini sudah ngajar berapa puluh tahun. Dan SMA itu adalah 3 tahun. Proses memuridkan seorang anak sampai lulus SMA. Mulai dari SMA 1, 3 tahun. Itu baru level SMA. SD, level SD 6 tahun. Jadi proses memuridkan ini panjang. Tidak ada yang sekali jadi. Ini terjadi karena ada seorang yang mau taat perintah Yesus. Dan yang mau menginvestasikan hidupnya bagi orang lain. Sebab itu dalam MSK saudara, nggak bisa saudara hanya dengan 2,5 bulan saudara jadi pembina selesai, dah nggak bisa. Makanya itu harus diteruskan di dalam komsel. Saudara tetap memuridkan. Ibu Desi tetap memuridkan Susan. Walaupun sudah tidak di MSK, sampai dia bisa memuridkan lagi. Terus. Ini yang harusnya terjadi. Investasikan hidup bagi seseorang. Sebab itu proses memuridkan ini perlu buah roh. Perlu kesabaran. Perlu kasih. Perlu ketekunan. Perlu kemurahan hati. Perlu kelemah lembutan, perlu kesetiaan. Ini semua proses memuridkan. Dan ini adalah tabungan yang sesungguhnya bagi kekekalan. Investasi yang layak kita lakukan. Mana ini nilainya luar biasa. Investasi yang mahal.
Sebab untuk keselamatan itu harganya darah Yesus. Kalau saja Yesus begitu menghargai keselamatan, maka jangan pernah tidak yakin bahwa investasi yang saudara lakukan bagi seseorang supaya dia selamat itu sia-sia. Untuk itu aja Yesus dikirim, diutus. Harganya adalah darah yang tercurah di kayu salib. Diberikan nyawanya. Ini investasi yang luar biasa. Jadi mari beramai-ramai, mumpung ada kesempatan, kita mau masuk ke dalam investasi ini. Investasikan hidup saudara bagi orang lain. Minta sama Tuhan, Tuhan satu orang. Jangan saya mati Tuhan, sebelum saya membawa satu jiwa paling tidak kepada Tuhan. Jangan saya sia-sia, puluhan tahun saya sudah ikut Tuhan, tapi saya tidak bawa satu orang pun. Sia-sia. Biarlah saya terus mau semangat menginvestasikan hidup kita bagi keselamatan orang lain. Mulai sekarang kita doakan, kita bertindak, ingat tahapannya. Pertama, Roh Kudus bekerja. Kedua, harus ada pemberitaan Injil. Saudara mulai memberitakan Injil, bersaksi melalui perubahan hidup saudara. Lalu ajak mereka menerima Yesus, bawa mereka kepada gereja, bawa mereka ke komsel kita. Kalau belum ada komsel, ya bikin komsel. Ya Pak Sianturi, betul kan Pak? Belum ada komsel, bikin komsel. Kapan aja kita diundang ya Pak Epi, siap ya. Ada siapa aja nih misalnya, Pak rumah saya mau dijadikan komsel, siap. Kita akan layani di situ. Ajak mereka mengenal Kristus. Ajak mereka bertobat dan dibaptis. Lalu muridkan mereka agar mereka bisa bertumbuh dewasa. Nah saudara tahu, harta ini tidak akan diambil dari saudara. Kita satu jiwa bertobat melalui hidup saudara, melalui investasi saudara. Ini tidak akan diambil dari saudara. Ini luar biasa, investasi yang kekal. Itu mahkota saudara di sorga nanti. Kiranya Tuhan berbicara bagi kita semua. Kita naikkan pujian, Tuhan inilah hidupku. Haleluya. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu. Mari kita bangkit berdiri. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Membawa jiwa-jiwa kepadamu. Katakan ini kerinduan Tuhan.
apa yang kita ucapkan pada lagu ini. Taruh tanganmu di dada. Gak usah lihat kiri kanan. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan hatimu. Tuhan, hidup kami milik-Mu Tuhan. Jadilah kepada kami sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Biar kami mau belajar hidup bukan karena agenda hidup kami pribadi. Tapi biarlah kami mau belajar hidup untuk menyukakan hati Tuhan. Kalau kami boleh hidup bebas dari hukuman Allah. Oleh karena korban Yesus di kayu salib. Kami tahu ada banyak orang lain yang membutuhkan hal serupa. Tetangga kami, keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami. Di mana untuk mereka Engkau mengutus kami ya Bapa. Sebab itu ya Tuhan, ini hidup kami. Pakailah. Biar melalui hidup kami ada orang-orang yang kami muridkan Tuhan. Setelah kami memberitakan Injil bagi mereka dan mereka boleh bertobat. Dan kami mau memuridkan mereka. Kami boleh meminta ya Bapak, kalau Tuhan percayakan, bukan hanya 1, 2, 3, 10, 100 Tuhan. Bahkan lebih banyak. Kami mau menjadi orang yang Kau pakai untuk memuridkan mereka. Amin. Kami mau bayar harganya Tuhan. Kami mau investasikan hidup kami ini Tuhan. Karena tidak ada sia-sia. Upahnya begitu besar. Upah yang menunggu begitu besar. Biar kami tidak dibutakan oleh tipu daya iblis dengan harta dunia yang membuat kami habis waktu, yang membuat kami mati-matian menghabiskan waktu dan kesempatan selama kami di dunia ini untuk mengejar harta. Tapi biarlah kami mau menginvestasikan untuk harta yang kekal, yaitu jiwa-jiwa ini ya Bapak. Pakai setiap kami yang taruh tangan di dada. Pakai ya Bapak. Urapan-Mu ada, penyertaan-Mu ada, beri kuasa Tuhan di dalam perkataan setiap kami. Agar melalui perkataan kami, agar melalui hidup kami, ada banyak orang dibawa kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, jadilah sesuai dengan iman-Mu. Haleluya, haleluya. Nah sekarang Tuhan hamba-Mu memohon berkat-Mu tercurah atas setiap umat-Mu saat ini. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan, persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai, memimpin hidup kita untuk menjadi pelaku firman, utusan-utusan Kristus, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati kita serukan bersama. Amin, amin, amin. Urapilah kami Tuhan,
Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.